Yang saya sayangkan, maaf ya Bu ya, 1000 kali maaf. Yang saya sayangkan dari Ibtu Rudiana, kenapa dia setelah ini viral paling tidak memunculkan diri ke permukaan untuk memberikan katakanlah perspektif dia, pendapat dia. Itu yang kita sayangkan. Yang kedua, kenapa bisa Ibtu Rudiana langsung menyimpulkan membuat laporan? Ada 11 pelaku. Di antaranya 8 sudah ditangkap dan 3 lagi buron. Itu kan disebutkan itu nama-namanya yang dilaporkan dia. Nah sekarang berbalik lagi oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Pak hanya Perawan. 9. Fiktif katanya 2. Ya, yang 2 itu tidak ada. Yang 2 itu tidak ada. Sementara Bu, kalau kita lihat dakwaan jaksa penuntut umum, saya kan browsing itu, saya download ya. Ketika kita lihat konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum, peran si Dani ini adalah peran yang sangat besar dalam peristiwa pembunuhan ini. Kalau ini benar peristiwa pembunuhan, apa? Dia curhat dengan rekan-rekannya yang 11 orang itu di warungnya Bu ini, bahwa dia ada permasalahan dengan eksesi, salah satu geng motor eksesi. Dia ada masalah. Karena itulah dia minta tolong kepada rekan-rekannya ini, ya kan? Di mana letaknya kaitan dengan dia curhatnya dia dengan perkara terjadi pertikaian di geng motor tersebut dengan kasus peristiwa pribadi, yaitu ketika mereka Aib duduk dengan si Dede. Peggy, Dede ya, tunggu dulu. Lewat si Peggy dengan si Pina dengan Eki dilempar. Ya itu makanya, saya jelaskan dulu Bu. Di situ tidak ada Dani. Dani inilah, makanya kalau Ibu nanti buka lagi apa BAP-nya, Dani inilah yang curhat ke rekan-rekannya yang 8 orang ini, bahwa ada musuhnya ekstasi. Lalu keluarlah atau lewatlah si Eki dengan Pina, berboncengan dengan Pina, kebetulan menggunakan uniform atau jaketnya, jaket ekstasi. Barulah mereka pergi melempar, membawa batu apa segala macam, dilempar. Mengejar. Setelah jatuh Bu, baru dibawa ke semak belukar, ya kan? Setelah selesai dihabisi di sana, dilakukan perkosaan, dilakukan pembunuhan, lalu dibawa lagi ke flyover. Loh, ini kan intelektual murder, otak pelaku tidak pidana yang menginisiasi peristiwa, ya kan? Kenapa ini fiktif? Sekarang saya mau tanya, di dalam BAP yang di browsing itu, ada 8 orang ini menyatakan bahwa saat terjadi pemerkosaan itu dengan penganiayaan terhadap mereka, apakah si Dani dan Arif ada? Iya, oke. Tidak ada. Ya saya jelaskan lagi ya Bu ya. Setelah meninggal, ini kan padahal tak meninggal loh Bu. Keterangannya Pak Suroto ini belum meninggal. Setelah meninggal itu kan dalam dakwaan ya Bu ya. Setelah meninggal, barulah si Dani ini Bu bersama si Peggy Perong membawa si mayat ini Japit. Jadi yang bawa motor untuk membawa ke flyover itu memang benar-benar dia berpatokan kepada ahli, ya mungkin bisa jadi dikabulkan. Tapi saya melihat waktu pertama kali sidang, saya memberikan jempol 2 lah kepada hakim tunggal ini. Kenapa? Karena dia begitu sidang pertama dia mengatakan begini, kalau pihak termohon, artinya pihak Polda Jawa Barat ya nggak mau hadir minggu depan, maka sidang lanjut. Nah itu saya anggap dia cukup tegas, cukup killer lah dia. Nah, jadi sehingga pihak Polda Jawa Barat datang ya. Nah begitu pas sidang dimulai ya, kemarin itu saya dengar pihak dari Peggy Setiawan kan meminta menghadirkan tersangka kan, tapi kemudian akhirnya mengatakan kan tidak perlu dan sebagainya. Kalau menurut saya perlu. Nah saya jadi agak ini lagi nih, agak ngambang lagi nih dengan hakim. Kalau menurut saya, kalau benar-benar hakim benar-benar pengen tahu perkara ini sebenarnya, panggil aja tersangkanya, hadirkan. Kalau perlu pelapornya dihadirkan, karena ini mulainya perkara ini kan dari pelaporan. Nah kalau kita mau ngecek sah atau tidak, mulailah dari laporan.
Ya harapan saya begini ya, sekali lagi saya harapan dari awal sudah saya mengatakan, harapan saya dari kasus Pina ini udahlah, Menko Polhukam atau Presiden bentuklah tim gabungan pencari fakta. Kenapa? Ya karena saya pengen artinya siapa sih penyidik yang dulu tahun 2016, siapa sih jaksa yang 2016 dulu, siapa sih Kapolresnya 2016 dulu, siapa sih kasatnya, siapa sih majelis hakimnya. Nah orang-orang ini harus diperiksa dulu. Kalau sudah diperiksa semua, pertanggungjawaban mereka pada saat melakukan penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, putusan dan sebagainya, ini semuanya dikorek semua nih. Nah kalau memang kebenarannya terungkap, ya masyarakat ini puas. Saya juga sebagai penegak hukum, juga sebagai advokat juga merasa bahwa oh iya, artinya masih ada nih penegak hukum kita yang baik. Tapi kalau seandainya memang hasilnya itu tidak baik, ya kita juga minta dong, jangan sampai ternyata ada penyidik, ada jaksa, ada yang tidak baik, lah kok sekarang masih berkeliaran. Ini kan bisa jadi kalau dalam perkara sebesar ini mereka ini tidak dapat sanksi, waduh, bisa kacau. Kami sangat menyayangkan sekali, sebab kami butuh itu saksi fakta yang disampaikan dari pihak Polda. Saksinya itu siapa yang mengatakan kalau Peggy Peron itu adalah Peggy Setiawan, itu. Dan kami mau juga mengetahui keterlibatan Peggy Setiawan itu apa, dari mana ya. Kami sangat menyayangkan mereka tidak menghadirkan saksi. Banyak sekali. Memang kami sebenarnya sangat menginginkan sekali Pak Rudiana harus dihadirkan. Tapi kata majelis hakim itu tergantung dari termohon. Ya sudahlah, bagaimana termohon nggak mau menghadirkan. Kubu Peggy meminta majelis hakim menghadirkan ayah Rizky alias Eki, yaitu Ibtu Rudiana, dalam sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Tetapi permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Polda Jabar. Kuasa hukum Polda Jabar tidak akan menghadirkan Ibtu Rudiana dalam sidang pra peradilan. Padahal Ibtu Rudiana ini merupakan pelapor sekaligus ayah kandung almarhum Eki. Tetapi ada sosok yang lebih penting daripada Ibtu Rudiana yang dapat dihadirkan dalam sidang pra peradilan. Sosok tersebut yaitu penyidik yang menangani korban Pina dan Eki, lalu penyidik yang memeriksa para saksi. Sedangkan Ibtu Rudiana jika dimintai keterangan telah mengarah kepada pokok perkara. Sementara sidang pra peradilan bertujuan untuk pembuktian proses penetapan tersangka, di mana kuasa hukum Peggy menggugat Polda Jabar atas penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus Pina Cirebon pada tahun 2016 silam. Tentu seorang pelapor atau Ibtu Rudiana, dia juga notabene penegak hukum. Dia punya kemampuan namanya penggambaran terhadap kejadian, siapa pelakunya. Rudiana ini kan aparat penegak hukum, jadi saat membuat laporan ini harus diminta keterangan korbannya, anak sendiri bergaul dengan siapa. Itu terkait mengarah pokok perkara, bukan proses penetapan tersangka. Pihak paling relevan yaitu Polres Cirebon yang menangani awal perkara kasus Pina Cirebon. Lalu pihak yang melakukan penyidikan dan penyelidikan serta mengetahui alat bukti sehingga ada relevansinya dengan Peggy Setiawan, diduga Peggy Peron yang tersangka saat ini. Jadi sangat penting penyidik dihadirkan dalam sidang pra peradilan Peggy Setiawan. Pasalnya penyidik yang meminta keterangan dari para saksi terkait sosok Peggy Peron. Nah, sehingga harus memiliki bukti bahwa Peggy Setiawan yang ditetapkan sebagai tersangka merupakan orang yang sama dengan Peggy Peron. Dari para terpidana yang menjadi saksi, apakah semuanya mengatakan sama melihat Peggy Setiawan? Nah, yang terpenting, orang yang berboncengan dengan Peggy saat kejadian di kasus Pina Cirebon itu pada tahun 2006 silam berarti sama-sama geng motor. Ini paling kuat. Alat bukti berdasarkan Scientific Crime Investigation, yaitu CCTV yang telah muncul dalam berita acara pemeriksaan namun belum dibuka. Nah, itu harus dibuka terkait contohnya ada alat bukti melakukan perbuatan samurai bambu, pasti ada sidik jari yang punya di scanner sama enggak, bahwa sidik jari itu bukan sidik jari yang ada di KTP lalu disamakan dengan Peggy Setiawan, tapi dari alat yang digunakan menganiaya si korban itu antara Pina dan Eki.
Baik, saya Omen O, begitulah kura-kura. Terima kasih.